Santun adalah orang yang memberi ruang kepada orang lain yang bersalah untuk insaf dan memohon maaf sebelum diberi hukum kepada orang yang bersalah tersebut. Santun adalah orang yang kalau diuji dengan ujian emosi, lalu kemudian dia sabar dan tidak membalas dengan emosi. Kalau diuji sekali lagi dengan emosi yang lebih, dia makin sabar. Itu juga namanya santun. Ianya beriringan antara ilmu dengan santun. Ta'allamul ilma, belajarlah kamu ilmu. Wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal hilma, belajarlah kamu untuk ilmu supaya kamu dapat sakinah dan juga santun. Yani semakin orang itu belajar, semakin orang menghadiri majelis ilmu, semakin orang mendengarkan ceramah, ianya akan menambahkan ilmunya pada sakinahnya, pada tenangnya, pada tidak gopohnya, dan juga pada sifat santunnya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala golongkan kita dalam golongan orang-orang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad seperti mana kita bangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperuntukkan oleh Allah untuk menjadi nabi kepada kita. Apa yang kita lakukan adalah merupakan satu hubungan antara kita dengan Allah, yang ia akan menjadi sebab kebahagiaan kepada kita di dunia dan juga kebahagiaan kita berada di alam barzakh nanti. Tak seorang pun yang akan pergi ke alam barzakh melainkan hanya akan bangga dengan amal baiknya, melainkan dengan amal ibadahnya. Tidaklah orang akan bangga dengan hartanya atau jawatannya, akan tetapi bangga dengan amal saleh. Itulah teman setia yang akan menemani manusia dalam hidup ini ketika berada di alam barzakh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, majlis kita adakan hari ini untuk meraih kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua hal yang menjadi tanda kepada seseorang kalau orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu daripada apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat bernama Al-Ashaj ibn Qais ketika datang kepada Rasulullah bersama dengan kelompok dan kabilah bersama dengan beliau. Sampai di Madinah, semua orang yang bersama dengan beliau terburu-buru untuk berjumpa dengan baginda Rasulullah dan meninggalkan onta-onta mereka tanpa diikat. Kecuali Al-Ashaj ibn Qais, yang ia turun dengan tenang, lalu mengikat ontanya dan mengambil onta-onta teman-temannya yang tak terikat, diambil satu-satu, diikat olehnya supaya onta itu tak cabut lari. Sampailah selesai semua, dia bersihkan dirinya dulu sampai rapi, barulah jumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diperhati oleh baginda Rasulullah. Lalu katanya, inna fika khaslatan yuhibbuhum Allah. Kamu ada dua sifat yang disenangi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Kita harap dua sifat ini ada kepada kita. Insya Allah kita balik daripada tempat sini, kita bawa dua sifat ini untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi impian kepada setiap muslim, mukmin dan para anbiya pun ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara cinta kepada Allah, dua sifat ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-hilmu, yang kedua adalah al-anah atau at-tu'adah. Yang pertama al-hilmu, kesantunan atau santun. Yang kedua at-tu'adah, tenang tidak gopoh. Santun dan tidak gopoh ini bahagian daripada sifat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Santun adalah sifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Halim. Al-Halim, santun, orang yang dia sabar dan tidak mudah menghukum kepada orang. Santun adalah orang yang memberi ruang kepada orang lain yang bersalah untuk insaf dan memohon maaf sebelum diberi hukum kepada orang yang bersalah tersebut. Santun adalah orang yang kalau diuji dengan ujian emosi, lalu kemudian dia sabar dan tidak membalas dengan emosi. Kalau diuji sekali lagi dengan emosi yang lebih, dia makin sabar. Itu juga namanya santun. Oleh sebab yang demikian,
Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang sifat Nabi Ismail alaihi salam. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan Nabi Ismail dengan ghulaman, dengan satu anak santun. Ketika mensifatkan tentang Nabi Ishak, fabasyarnahu bighulamin alim, kami berikan kabar gembira kepadanya anak yang alim, yang berilmu. Ianya beriringan antara ilmu dengan santun. Ta'allamul ilma, belajarlah kamu ilmu. Wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal hilma, belajarlah kamu untuk ilmu supaya kamu dapat sakinah dan juga santun. Yani, semakin orang itu belajar, semakin orang menghadiri majelis ilmu, semakin orang mendengarkan ceramah, ianya akan menambahkan ilmunya pada sakinahnya, pada tenangnya, pada tidak gopohnya, dan juga pada sifat santunnya. Demikian yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melihat seorang sahabat Nabi bernama Abu Mas'ud yang melihat kepada anak buahnya, hamba sahayanya yang nakal, tidak diberi ruang untuk insaf dan bertaubat, terus dihukum, dipukul, sementara Nabi ada di belakangnya, dan Nabi bersabda, Allahu aqdaru alaik, Allah lebih mampu menghukum kepada kamu lebih daripada kemampuan kamu menghukum kepada hamba sahaya kamu. Kemudian dia menoleh ke belakang, ternyata mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, hamba sahaya ini aku bebaskan di jalan Allah karena khawatir akan dihukum oleh Allah sebab perbuatannya menghukum kepada hamba sahayanya yang mungkin hukuman itu tergesa-gesa atau hukuman itu melebihi daripada kesalahannya. Kata baginda Rasulullah, kalau kamu tidak melakukan dengan membebaskan hamba sahaya itu, maka kamu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah sifat santun itu ada kepada Allah sehingga membuka ruang kepada hambanya yang berdosa untuk insaf dan kembali kepada Allah? Bahkan di dalam hadis, bila ada orang melakukan kesalahan, diperintahkan kepada malaikat yang mencatat kesalahan, jangan catat dulu, tunggu dulu, mungkin dia insaf dan bertaubat, sehingga kamu tidak perlu mencatat dan menghapusnya. Tapi kalau perbuatan baik, catat dengan segera, tanpa menunggu akan melakukan apa setelah itu. Demikian dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya Allah membuka pintu taubatnya di waktu siang, agar supaya orang berdosa di waktu malam bertobat kepada Allah, agar seorang bermaksiat di waktu malam bertobat di waktu siang. Dan Allah membuka pintu taubatnya di waktu malam, agar supaya orang yang berdosa di waktu siang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi ruang, tidak dihukum langsung, diberi ruang untuk insaf. Demikian yang perlu ada kepada seseorang daripada sifat santun bila berhadapan dengan orang lain, keluarganya atau temannya atau anak buahnya. Memiliki sifat santun dalam bermuamalah, tidak mudah untuk menghukum, melainkan memberi ruang kepadanya untuk insaf dan memperbaiki keadaannya supaya menjadi betul. Oleh sebab yang demikian, santun ini adalah sifat tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para anbiya, seperti diceritakan tentang seorang sahabat Nabi bernama Zaid ibn Sa'nah. Sebelum masuk agama Islam, dia adalah seorang beragama Yahudi yang dia datang kepada Rasulullah dengan cara yang kasar dan mengatakan kepada Rasulullah, innaka lamutlun, kamu ini adalah orang yang suka menunda-nunda bayar hutang. Padahal hutangnya belum tiba waktu untuk Nabi bayar kepada Zaid ibn Sa'nah. Nabi ada berhutang korma. Belum tiba waktu Nabi bayar, kurang 3 hari. Namun Zaid bin Sa'nah datang awal dan menagih hutang itu dengan cara yang kasar. Kamu ini keturunan orang yang suka menunda-nunda membayar hutang. Dan ini adalah dalam hadis orang yang menunda-nunda bayar hutang dalam keadaan ia mampu membayarnya, ia adalah perbuatan yang zalim. Mutlul ghaniyyu zulmun, orang yang mampu bayar hutang kepada orang yang memberi hutang, sengaja ditunda bayaran hutang sementara ia mampu, maka itu perbuatan itu adalah perbuatan zalim, karena duit itu diberikan kepada orang yang memberi hutang akan digunakan untuk apa? Disimpan oleh dia kalau dia mampu untuk mengembalikan hutangnya. Maka Zaid bin Sa'nah mengatakan kepada Rasulullah, katanya engkau adalah keturunan orang yang suka menunda-nunda bayar hutang. Maka pada ketika itu Sayyidina Umar marah kepada Zaid
Kalau bukan di hadapan Rasulullah, aku penggal kepala kamu, mengatakan demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata baginda Rasulullah kesantunannya ketika Sayyidina Umar tergesa-gesa mengambil tindakan dengan gopoh untuk menghukum dan memaki serta ingin menjatuhkan hukuman kepada Zaid bin Sa'nah, kalau bukan depan Rasulullah aku penggal kepala kamu. Kata baginda Rasulullah mengatakan, ya Umar, perlu kepada kamu untuk diingatkan, saya bayar hutang lebih awal, kamu bagi tahu kepada dia kalau mau tuntut hutang, tuntut pun dengan hemah atau dengan baik, tanpa menggunakan kata-kata yang kesat. Bukankah ini santun yang disikapi oleh Nabi? Bukankah ini sabar yang disikapi oleh Nabi? Walaupun dimaki, walaupun dicaci, walaupun diuji emosinya, ia tidak mudah goyang ketika diuji emosinya. Laisa syadid bisur'ah, walakinna syadid man malaka nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat, orang punya otot atau boleh menghukum kepada orang, tapi orang yang kuat adalah orang yang dia mampu mengawal emosinya. Alangkah kita perlu di zaman kita sekarang ini untuk mengawal kita punya emosi. Bermula daripada kita punya rumah, bermula daripada menghadapi anak-anak, bermula berhadapan dengan pasangan, bermula dengan berhadapan dengan jiran. Kita perlu santun untuk kita dapat menginsafi, menghayati sifatnya Nabi Muhammad pada santun itu. Jika tidak, maka sifat santun itu hanya ada kepada Rasulullah dan menjadi kisah yang sedap didengar tanpa ada praktikalnya pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kita akan menjadi sebaik-baik umat kalau sifat Nabi tidak dihayati, kalau sifat Nabi tidak dipraktekkan, kalau sifat Nabi tidak menjadi bahagian dan sebati kepada diri kita sendiri dalam kehidupan kita keseharian. Demikian sifat santun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid bin Sa'nah merasa ketika diingatkan demikian oleh Sayyidina Umar merasa takut, dan baginda mengatakan kepada Sayyidina Umar, pergi ambil ke rumah saya, ambillah korma, bayarkan kepada Zaid 2 kali ganda. Kata baginda Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, kenapa dibayarkan 2 kali ganda wahai Rasulullah? Kata baginda Rasulullah, sebab kamu sudah bikin takut kepada dia. Yakni perasaan takut Zaid ibn Sa'nah yang diancam oleh Sayyidina Umar karena gopohnya Sayyidina Umar, di-cover oleh Nabi, dijaga perasaannya oleh Nabi dengan dibayarkan 2 kali ganda. Sudahlah minta hutang dengan cara kasar, minta hutang dengan cara tidak sopan, memaki kepada Rasulullah, dibayarkan 2 kali ganda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga Zaid bin Sa'nah ketika berjalan dengan Sayyidina Umar untuk mendapatkan korma yang akan diberikan oleh Sayyidina Umar daripada rumah Rasulullah, maka kata Zaid bin Sa'nah mengatakan, ya Umar, kamu tahu siapa saya? Kata Sayyidina Umar mengatakan, saya tak tahu. Katanya, saya adalah Zaid bin Sa'nah. Kata Sayyidina Umar, aku dengar nama itu adalah seorang terkemuka daripada kalangan orang-orang Yahudi, yakni ulamanya orang-orang Yahudi. Katanya, akulah orangnya. Ya Umar, sesungguhnya aku datang kepada Rasulullah dan mengatakan demikian, ingin menguji kepada sifat Rasulullah. Aku dapati dalam kitab Taurat bahwasanya sifat Nabi itu semuanya ada kepada Rasulullah, kecuali satu benda yang aku nak pastikan. Apa itu? An yasbiqa jahlahu hilmuhu. Yakni sifat santunnya itu mendahului sifat emosinya, dan tidak dicabar sifat santunnya melainkan ia bertambah santun. Kata Zaid bin Sa'nah mengatakan tentang sifat Nabi yang ada dalam kitab Taurat. Kalau dibikin emosi, dia sabar dan santun, tidak membalas. Ketika dia sabar, dicabar untuk tidak sabar, dia justru bertambah sabar lebih daripada kesabaran yang pertama. Siapa boleh berbuat demikian? Orang yang punya hubungan kuat dengan baginda Rasulullah akan punya sifat itu, karena semakin kuat hubungan dengan Rasulullah akan semakin terwarisi sifat yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak perlu ini pulangan semua, dikembalikan oleh Zaid bin Sa'nah, jumpa dengan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Santun. Yang kedua adalah at-tu'adah, yaitu at-ta'anni. Tidak gopoh, tidak tergesa-gesa. Sifat yang ada pada ramai manusia adalah sifat tergesa-gesa. Baik untuk share informasi, update status dengan info yang baru didengar tanpa memastikan, suka untuk memberikan komentar tanpa dia melihat dulu perlu atau tidak untuk berkomentar,
Gal kata Imam Syafi'i ketika dikatakan dengan kata-kata makian kepada orang-orang yang tak suka dengan beliau, beliau diam seperti ini. Kemudian ditanya, ya Imam, kenapa kamu tidak menjawab? Katanya, aku tengah berpikir jawaban aku itu memberi manfaat atau tidak. Yakni makian orang itu jangan sampai menjadi sebab kita termakan dengan makian sehingga maki juga kepada orang tersebut. La tu'amil ahadan qad asallaha fika illa bimithli an tuti Allah fih. Janganlah kamu berinteraksi dengan orang yang bermaksiat kepada Allah terhadap kamu, melainkan dengan kamu berbuat taat kepada Allah terhadap dia. Untuk apa kita kotori juga kita punya mulut dengan memaki kepada orang yang memaki, kita sama dosa dengan dia. Demikian diperintahkan dalam Sayyidina Umar bin Khattab dalam kita bersikap menyikapi kepada orang yang mengusik kita punya emosi. At-tu'adah, ketenangan adalah bahagian yang penting dan itu sifat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah share informasi kalau tidak jelas. Jangan mudah komen dekat Facebook atau TikTok ataupun juga apapun juga kalau tidak pasti. Ahsan kita tanpa komen lebih selamat daripada kita komen akan benda yang kita tidak pasti, karena komen kita akan termaktub dicatat ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak melafazkan satu lafaz kecuali lafaz kita itu dicatat oleh raqib dan atid, lafaz baik itu mulut atau berupa tulisan. Jangan gopoh, jangan tergesa-gesa. Ingatlah bahwasanya sifat tenang dan tidak gopoh adalah sifat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin bangkit dan bersuara pada majelis ini dengan membawa apa yang kita dengar sebentar tadi daripada kata-kata para asatidzah, para ulama. Dan yang kedua adalah kita membawa dua sifat ini, al-hilmu, santun, dan juga tidak gopoh. Maka dengannya kita akan mendapatkan kebahagiaan dan juga cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa moga-moga majelis kita adalah majelis yang dipenuhi dengan sakinah dan juga waqar, dipenuhi dengan at-tu'adah, dipenuhi dengan kesantunan ya rabbal alamin. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jadikan semua yang hadir dalam majelis ini adalah mendapat ampun daripada Engkau, mendapat redha daripada Engkau, mendapat rahmat daripada Engkau. Daripada mana kita akan mendapatkan ampun selain daripadamu ya Allah? Daripada mana untuk mendapatkan rahmat selain daripada Engkau ya Allah? Bukankah namamu adalah Ar-Rahman? Bukankah namamu adalah Ar-Rahim? Bukankah namamu adalah Ar-Rauf? Yang semua kandungan makna pada nama-nama tersebut adalah tercermin daripada sifat belas kasihanmu kepada hamba-hambamu. Kami adalah bahagian daripada hamba-hambamu ya Allah, yang datang memohon rahmat tersebut. Jika tidak diberikan kepada kami yang datang ke rumahmu memohon rahmat, siapa yang akan dapat rahmat tersebut ya Rabbal Alamin? Dan kepada siapa juga kami akan meminta rahmat tersebut ya Rabbal Alamin? Pengampunan yang kami minta kepada Engkau tak ada siapa boleh beri. La makhluk di langit wala makhluk di bumi boleh memberikan ampun kecuali Engkau sahaja. Namamu adalah Al-Ghafar, namamu adalah Al-Ghafur. Kedua-duanya adalah sifat yang maha luas akan pengampunan yang Engkau berikan. Kalau semua manusia ini dosanya sebanyak manapun juga dihimpun menjadi satu, dibandingkan dengan rahmatmu yang begitu luas, maka itu dosa semua umpama satu butir pasir di tengah-tengah padang pasir daripada rahmatmu yang begitu luas. Berikanlah kepada kami pengampunan daripada segala dosa dan azam untuk kami tidak melakukan dosa itu lagi ya Rabbal Alamin. Yang hanya mampu menjaga kami adalah Engkau ya Allah. Yang kami minta daripada majelis ini ya Allah, ridha daripada Engkau, dan Engkau sendiri yang memerintahkan kepada kami untuk mencari ridha daripada Engkau. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh. Allah dan Rasulnya lebih utama untuk dicari ridhanya, diraih ridhanya. Ya Allah, kami mohon ridha kepada Engkau, dan Engkau jadikan bahwasanya ridha Engkau ridwanullahi akbar, ridha daripada Engkau lebih besar daripada apapun juga. Tak ada siapa boleh bagi itu ridha kecuali Engkau ya Rabbal Alamin. Ya Allah ridha, ya Allah ridha wal afu amma
qad madha, mudah ridha engkau berterusan kepada kami sampai kami di barzakh, kami hidup dilindungi dengan ridha, di barzakh dilindungi dengan ridha, di akhirat bersama dengan ridhamu ya rabbal alamin, di surga mendapatkan ridha daripada engkau seperti mana engkau janjikan kepada orang-orang yang berada dalam surga ya arhamar rahimin. Jadikan kami umat sebaik-baik umat bagi sebaik-baik nabi ya rabbal alamin, dengan menghayati akhlak beliau, mengikuti jejak beliau, menunaikan apa yang dinasihatkan dan ditunjuk ajarkan oleh beliau. Kuatkan hubungan kami dengan Nabi Muhammad ya Rabbal Alamin. Hubungan dalaman dalam hati ini dulu, hubungan dalam jiwa ini dulu, sehingga tak ada makhluk yang lebih besar di hati kami kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk yang lebih kami cintai dalam hati kami kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk yang kami sanjung dan kami ikuti selain Nabi Muhammad SAW. Jadikan hati kami memiliki sifat tersebut seperti mana engkau perintahkan kami untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW, sehingga pengagungan kepada beliau melahirkan iltizam kepada sunnah beliau, ikut kepada tunjuk ajar beliau, sehingga kami dekat dengan beliau di dunia, dekat dengan beliau di barzakh, dekat dengan beliau nanti di akhirat ya arhamar rahimin birahmatika arhamar rahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tunaikan hajat semua yang hadir, yang sakit diberi sehat oleh Allah, yang ada masalah diangkat masalahnya oleh Allah, yang berhadapan dengan kesusahan pada rezeki dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Para asatidzah, para ulama yang hadir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala darjatnya makin bertambah, ilmunya makin bertambah, dan juga magamnya makin ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati Al Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur bin Hafid Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim yang singgah untuk hadir bersama dengan kita malam hari ini. Mudah-mudahan perjalanannya diberkati oleh Allah, dakwanya diberkati oleh Allah, madrasahnya diberkati oleh Allah, umurnya diberkati oleh Allah, keluarganya diberkati oleh Allah, rezekinya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dalam golongan orang-orang mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbal alamin ya Rahman ya Rahim. Salli rabbi wa sallim ala khairil mursalin.